Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mengkonfigurasi RAID di Debian 8. Kita lihat terlebih dahulu soal yang disuruh. Di sini untuk root 8 GB, partisi untuk var 5 GB, untuk partisi swap 2 GB, dan kemudian kita konfigurasi RAID 5 menggunakan 3 hard disk, di mana masing-masing hard disk tersebut berkapasitas 5 GB. Kemudian kita mount dia ke slash home. Langsung saja kita buat terlebih dahulu virtual machine untuk komputer RAID. Di sini saya menyimpan virtual hard drive di dalam VirtualBox. Kemudian buat partisi sebesar 15 GB. Dan selanjutnya kita buat terlebih dahulu 3 hard disk lagi untuk RAID. Caranya klik di icon ini, add hard disk, kemudian create new disk, kemudian next saja. Kemudian di sini saya tulis RAID 1 untuk hard disk kedua. Saya simpan datanya di VirtualBox. Kemudian kapasitas sebesar 5 GB. Kemudian pilih create. Selanjutnya buat 2 lagi. Di sini saya memberi nama RAID 2. Dengan kapasitas 5 GB. Kemudian buat satu lagi, create new disk, next. Saya menggunakan nama RAID 3. Saya simpan di VirtualBox, save. Selanjutnya RAID 3 berkapasitas dengan 5 GB dan create. Kemudian Android network saya menggunakan host only adapter, allow all, kemudian OK. Kita mulai instalasi Debian. Pilih English, kemudian karena kita tinggal di Indonesia, kita pilih order, kemudian Asia, selanjutnya Indonesia. Kemudian untuk country the best default local setting on, kita pilih United States. Kemudian untuk key map American English. Kita tunggu prosesnya sebentar.
Di sini saya mengkonfigurasi network secara manual. Saya menggunakan IP address 192.168.1.1 dengan netmask 255.255.255.0. Untuk gateway saya kosongkan. Name server address kita tuliskan IP. Hostname saya menggunakan hostname Alfie. Untuk domain name saya kosongkan. Root password, tuliskan password yang Anda inginkan. Kemudian untuk user baru, saya menggunakan user Alfie. Username Alfie. Kemudian untuk password terserah Anda. Kemudian untuk time zone saya menggunakan Western. Ya, di sini kita memulai konfigurasi RAID. Di partitioning, pilih manual. Di sini terlihat ada 4 partisi, yaitu SDA yang berkapasitas 16,1 GB akan kita gunakan untuk root, var, dan swap. Kemudian untuk SDB, SDC, dan SDD kita konfigurasikan untuk RAID. Kemudian enter terlebih dahulu di partisi SDB, pilih yes. Kemudian enter di preload 5,4 GB free space, create a new partition, continue saja. Kemudian pilih primary. Kemudian kita gunakan sebagai physical volume for RAID. Kemudian down setting. Kita konfigurasikan 2 partisi lagi, yaitu SDC dan SDD, sama dengan konfigurasi SDB. Pilih yes. Kemudian enter di free space, create a new partition, continue saja. Kemudian pilih primary. Selanjutnya kita gunakan sebagai physical volume for RAID. Kemudian down setting up. Dan yang terakhir untuk SDD, continue, pilih primary. Kemudian kita gunakan sebagai RAID, kemudian selesai. Dan selanjutnya enter di configure software RAID, pilih yes, create MD device. Karena kita akan mengkonfigurasikan RAID 5, makanya kita enter di pilihan RAID 5. Kemudian untuk number of active device for the RAID array kita tuliskan 3, karena di soal memang 3 yang disuruh. Klik continue. Selanjutnya untuk spare device kita kosongkan saja. Kemudian centang ketiga partisi ini. Kemudian continue. Kemudian enter di finish. Oke, selanjutnya kita enter di partisi SDA. Yes. Enter. Kemudian create a new partition. Kita buat sebesar 8,1 GB. Kemudian continue. Pilih primary. Kemudian beginning. Kemudian use as sebagai ext4 journaling file system. Kemudian endpoint sebagai root. Kemudian down setting up the partition.
Selanjutnya kita konfigurasikan lagi untuk partisi var, yaitu sebesar 5 GB. Di sini saya membuat 5,5 GB. Kemudian continue, pilih logical beginning. Selanjutnya use as sebagai ext from journaling file system. Kemudian kita mount point sebagai var. Selanjutnya down setting up the partition. Dan terakhir kita buat partisi sebagai partisi swap. Kita gunakan logical. Kemudian kita use as sebagai swap area. Kemudian down setting up the partition. Dan yang terakhir kita mount point partisi sebesar 10,7 GB sebagai home. Kita gunakan sebagai ext4 journaling file system. Kemudian kita mount point sebagai home. Selanjutnya down setting up the partition. Dan sampai di sini kita sudah mengkonfigurasi partisi sebagaimana di soal. Kemudian kita pilih finish partitioning and write change to this. Pilih yes. Dan selanjutnya lanjutkan instalasi seperti biasanya. Dan sedikit pemberitahuan, kita dapat mengkonfigurasi RAID pada saat instalasi dan sesudah instalasi. Tetapi di sini saya menjelaskan bagaimana konfigurasi RAID pada saat instalasi. Untuk konfigurasi RAID pada saat sesudah instalasi, Anda dapat mencarinya di Google. Di sini saya akan memvideokan instalasi Debian 8 sampai selesai.
Di sini saya menyekan semua DVD, yaitu DVD 1, DVD 2, dan DVD 3. Saya masukkan terlebih dahulu DVD 2. Enter di Force Unknown, kemudian yes. Dan kemudian scan DVD 3. Kemudian yes. Dan scan DVD 3 sudah selesai. Kita masukkan lagi DVD 1. Dan sekarang kita pilih no. Dan di sini pilih no. Kemudian kita akan menginstal Debian secara CLI. Kita hilangkan centang di Debian Desktop Environment. Kemudian saya akan menginstal web server. Brand server saya instalkan. Kemudian SSH server. Selanjutnya continue. Dan kita tunggu proses instalasinya. Dan sekarang kita mulai instalasi grup bootloader. Dan di sini pilih yes. Jika Anda memilih no, instalasi tidak akan berjalan. Kemudian kita enter di dev sda.
kemudian continue, dan proses instalasi sudah selesai. Dan ini grup bootloader yang kita install sebelumnya. Kita tunggu proses booting, kita lihat apakah ada masalah di partisinya. Jika booting berjalan lancar, itu artinya tidak ada yang bermasalah di partisi yang kita buat. Dan sekian tutorial dari saya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.